Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya Eko Muryanto kembali dengan Dadi Timar menyapa penjenengan pada kesempatan yang baik ini. Saya berharap semoga rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rekan-rekan, tema konten kali ini saya ingin mengangkat satu tema, surat keterangan penanaman pohon. Tema ini saya angkat seiring dengan waktu. Saat ini di Kabupaten Magetan sudah mulai diguyur hujan walaupun dengan intensitas yang masih ringan. Alhamdulillah sudah turun hujan, dan turunnya hujan bersamaan dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan konten Dadi Timar, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih, baik yang menyaksikan konten Dadi Timar dari Magetan maupun di luar Magetan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungannya, atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan ini semakin hari semakin menambah kebaikan, khususnya dalam penyajian konten-konten di Dadi Timar. Tema yang saya angkat ini sejalan dengan Peraturan Bupati Magetan nomor 11 tahun 2020 tentang gerakan wajib menanam pohon. Nah, ini kebetulan hobi saya juga menanam. Jadi, rekan-rekan, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk memotivasi kita, untuk menumbuhkan semangat kita menanam pohon. Saya cuplik dari salah satu hadis dari agama yang saya yakini, dari kepercayaan yang saya yakini, yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, tak ada seorang Muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Sedemikian mulianya sedekah menanam pohon ini. Selama pohon itu hidup, kemudian ada makhluk Allah yang mengambil manfaat dari pohon itu, maka itu menjadi sedekah bagi penanamnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan semangat untuk bagaimana kita lebih mencintai alam. Konservasi alam ini menjadi sesuatu yang penting untuk kelangsungan anak cucu kita di kelak kemudian hari nanti. Dan ini sejalan dengan peraturan bupati ini, rekan-rekan, saya ingin membreakdown ini kepada teman-teman saya, Bapak Ibu Kepala Desa, kemudian juga Bapak Ibu Camat, dan teman-teman saya di aparatur pemerintah desa, serta rekan-rekan yang bergerak di penggiat dan pencinta lingkungan. Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2020 tentang gerakan wajib menanam pohon ini diinisiasi begitu ya, untuk mengantisipasi bencana alam dan perubahan iklim global, serta menumbuh, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ini nawaitunya ke sana, untuk mengantisipasi bencana alam dan perubahan iklim global, serta nantinya untuk anak turun kita di kelak kemudian hari. Nah, peraturan bupati ini, rekan-rekan, saya ingin penjenengan yang ada di desa dan kelurahan menangkap ini, kemudian menindaklanjutinya dengan membuat perdes, peraturan desa tentang gerakan menanam pohon ini, atau tentang upaya untuk kita menyelamatkan lingkungan dengan cara menanam pohon. Harapan saya ini masing-masing desa
nanti ada satu gerakan masif untuk menanam pohon. Anggaran untuk menanam pohon rekan-rekan atau membeli bibitnya boleh diambilkan dari dana desa. Dan insya Allah saya berencana karena ini nanti produknya, jadi nanti desa itu akan membuat suatu perdes begitu yang mengatur masyarakatnya. Misalkan ketika menikah harus menanam pohon, ketika ada kepentingan dengan desa, dengan sukarela mereka menanam pohon yang tentunya pohon-pohon ini adalah pohon-pohon produktif atau pohon-pohon yang secara ekonomis mempunyai nilai, dan juga pohon-pohon yang bisa membuat konservasi alam itu menjadi lebih semarak lagi. Harapan saya nanti masing-masing desa akan membuat perdes. Untuk itu nyuwun tulung Bapak Ibu Kades dan Bapak Ibu camat untuk bersama-sama mensukseskan ini, membuat satu peraturan di level desa, mengadopsi peraturan bupati yang akan saya sampaikan ini untuk bersama-sama melakukan gerakan menanam pohon. Dan peraturan desa ini nanti tentunya merupakan produk hukum yang ada desa, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa masyarakat di desa itu. Artinya kesadaran menanam pohon ini nanti akan tumbuh di masyarakat secara umum, dan tentunya ada perdes-perdes yang akan ditindaklanjuti seiring dengan peraturan bupati tentang gerakan wajib menanam pohon ini. Saya ingin cuplik peraturan bupati ini rekan-rekan, langsung saja ya biar nggak terlalu panjang kontennya. Jadi tindak lanjutnya nanti masing-masing desa nyuwun tulung ada perdes tentang gerakan menanam pohon, satu itu. Kemudian mungkin ada perdes tentang konservasi sumber mata air, ya, konservasi sumber mata air. Jadi mungkin di desa Penjenengan, di wilayah Penjenengan ada mata air yang dulunya berlimpah, kemudian sekarang sudah mulai susut atau malah sudah mulai kering. Nah, ini di sekitarnya itu bisa dilakukan penanaman pohon, penghijauan. Penjenengan bisa membuat perdes tentang konservasi mata air begitu. Tanahnya tetap tanah milik masyarakat atau tanah miliknya desa yang muncul mata air, karena mata air itu tidak bisa diminta, itu titipan Allah yang dititipkan kepada kita, dan kita wajib untuk menjaganya. Salah satunya dengan melakukan konservasi, menanam misalkan radius sekitar 10 atau 20 meter di sekitar mata air yang dulunya ada atau mata air yang sudah mulai mengering ini, supaya nanti kemudian lambat laun akan muncul mata air yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan itu bisa diatur di dalam perdes. Kemudian yang berikutnya, saya juga berharap ada perdes tentang larangan menembak burung atau menembak burung, menjaring dan lain sebagainya, yang biarkan burung-burung itu hidup di alam liar. Karena nun sewu, burung ini juga kita rasakan teman-teman, hama yang menyerang tanaman pertanian, baik itu pertanian, perkebunan, ini mestinya bisa menjadi predator bagi hama itu, seperti ulat dan lain-lain itu, sehingga ekosistem alam akan terjaga di sana. Ada beberapa perdes yang bisa kita buat. Satu tentang perdes tentang penanaman, yang kedua perdes tentang konservasi mata air dan sumber-sumber air atau aliran sungai. Mungkin silakan penjenengan buat, karena ini merupakan kewenangan lokal desa, dan juga perlindungan ekosistem. Jadi mudah-mudahan dengan begini, dengan diperdeskan ini, masyarakat mulai tumbuh kesadarannya untuk semakin mencintai alam, dan ini bisa menjadi satu langkah awal untuk perbaikan atau langkah awal untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Saya juga insya Allah apa yang saya sampaikan ini nanti, karena di tempat saya di Dinas PMD, kemudian juga di Magetan itu ada namanya lomba desa. Nah, saya pengen juga salah satu unsur penilaiannya itu terkait dengan perdes-perdes yang saya sampaikan ini. Mungkin ada perdes tentang pengolahan sampah, perdes tentang konservasi mata air, perdes tentang keseimbangan ekosistem, perdes tentang menanam pohon. Ini menjadi
salah satu unsur-unsur yang dilakukan penilaian yang nanti akan kita lakukan pembobotan. Termasuk di dalamnya surat keterangan penanaman pohon. Jadi dalam lomba desa nanti angen-angen dalam di 2022 tentunya salah satu parameternya adalah ketika semakin banyak desa itu mengeluarkan surat keterangan penanaman pohon, maka nilainya akan bertambah di sana. Ini menjadi sesuatu yang unik menurut saya, dan mari sama-sama nyuwun tulung dukungannya, kerjasamanya, karena sejalan dengan peraturan bupati ini, peraturan bupati nomor berapa tadi saya kok malah gara-gara banyak ngomong jadi lupa. Nomor 11, nyuwun pangapunten, nomor 11 tahun 2020 ini bisa diimplementasikan di desa, karena sesuai amanah dari peraturan bupati ini, ketika ada masyarakat menanam pohon sesuai dengan persyaratan yang diberikan, misalkan mau menikah, lahiran, kangge tenger, istilahnya kangge tenger itu, dengan merawat tentunya, sambil merawat di tempat-tempat yang sudah ditentukan, apakah itu di sekitar mata air dan lain sebagainya itu, ini warga masyarakat itu sebagai buktinya diberikan surat keterangan penanaman pohon, dan surat itu diregister di desa, dicatat di desa, sehingga dalam 1 tahun kita bisa cek, bisa evaluasi berapa toh jumlah warga yang menanam pohon sejalan dengan peraturan bupati ini. Ini menjadi salah satu parameter yang saya sampaikan tadi. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk menanam pohon ini, rekan-rekan. Semoga nawaitu kita untuk menjaga lingkungan, menjaga alam karunia Allah ini benar-benar bisa terwujud, diawali dari desa. Silahkan nanti di 2022, ini mumpung masih di tahun 2021, di bulan Oktober, di penghujung bulan Oktober ini, sebentar lagi memasuki musim penghujan. Orang Jawa bilang wayai labuan begitu, waktunya menanam, waktu yang pas untuk menanam, dan pemerintah desa mengambil peran di sana. Saya berharap 207 desa, 28 kelurahan yang ada ini sama-sama mengambil peran, kemudian menganggarkan kegiatannya, karena sebentar lagi juga akan PAK ini kan. Nah, mungkin beli bibitnya bisa di situ. Jadi ini salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian cara menanamnya mungkin nanti ketika gerakannya masif bisa dimasukkan dalam kegiatan PKTD ketika yang ditanami itu lahan-lahan yang menjadi miliknya desa, sehingga tidak memunculkan permasalahan. Inilah salah satu bentuk pemberdayaan, dan sekali lagi sesuai dengan amanah bupati ini, masing-masing desa nanti akan mengeluarkan surat penanaman pohon ini, surat keterangan penanam pohon ini, dan nanti sesuai amanah ini ditembuskan ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi untuk kami juga dalam waktu dekat ini akan koordinasi dengan Pak Muklis, Pak Kepala Dinas. Nanti ini gerakan ini akan kita masifkan lagi, karena di 2020 peraturan bupati ini sudah dibuat, tetapi tindak lanjutnya di desa masih nyun pangapunten nggih, evaluasi dalam gerakannya masih kurang greng gitu. Nah, kalau penjenengan greng dengan ini, mari sama-sama kita sukseskan, kita laksanakan ini, menindaklanjuti peraturan bupati yang saya sampaikan tadi nomor 11 tahun 2020 ini, maka penjenengan bisa membuat beberapa perdes terkait dengan lingkungan hidup. Sekali lagi saya ulang, menanam pohon, gerakan menanam pohon, perdes tentang penanganan sampah, konservasi mata air, kemudian perdes tentang menjaga ekosistem. Nanti secara teknis kalau penjenengan mengalami kesulitan, silahkan komunikasi dengan kami ataupun teman-teman saya, bisa membantu nanti insya Allah untuk pembuatan perdesnya. Diawali dengan nawaitu bismillah, kemudian dibuat perdesnya, dianggarkan di dalam perubahan APBDes ini. Tidak usah langsung banyak, sesuai kemampuan keuangan desa saja, karena penjenengan bisa evaluasi kegiatan-kegiatan apa yang bisa
dialihkan atau belum terserap sehingga mengarah ke sana, dan dana desa bisa ditunjang, digunakan untuk menunjang kegiatan ini. Itu rekan-rekan, sekali lagi mudah-mudahan bismillah niat kita untuk mensukseskan dan merawat lingkungan ini. Ketika kita menyayangi lingkungan, maka Allah tentu juga akan sayang kepada kita, sehingga bencana, bala bencana tidak datang di sekitar kita. Harapan kita begitu. Mari saya mengajak panjenengan untuk menanam pohon, diawali dari pemerintah desa dan kelurahan. Untuk pemerintah desa, nyun tulung perdes-perdes yang saya sampaikan tadi dibuat, kemudian surat keterangannya juga, surat keterangan menanam pohon ini diregister, dan insya Allah itu akan menjadi salah satu penilaian dalam lomba desa ke tahun 2022. Jadi salah satunya itu yang akan kami jadikan parameter supaya panjenengan juga punya greget bersama. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari cintai lingkungan, mari sama-sama kita menanam pohon. Bismillah, semoga ini menjadi amal jariah kita di masa datang. Matur nuwun. Saya Eko Muryanto undur diri. Sampai ketemu dengan konten-konten Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.